Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya bersama kelompok kami ingin memaparkan tentang peran psikologi pendidikan dalam mencegah cyberbullying di kalangan siswa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akbar Hendra Putra dengan NIM 2024 60142 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Brenda Maudia dengan NIM 2024 60133. Perkenalkan, nama saya Fadila Aini Fitri, NIM 2024 60156. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan apa sih itu cyberbullying yang akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak atau remaja yang dilakukan oleh teman sebaya mereka melalui internet. Selanjutnya adalah penyebab dari cyberbullying. Menurut Mati dan Weisman tahun 2016 menyebutkan bahwa salah satu alasan remaja melakukan cyberbullying adalah karena dendam yang belum terselesaikan. Tindakan yang muncul dari dendam ini termasuk flaming, yaitu ungkapan kemarahan atau pesan yang kasar, dan harassment yang berarti mengirim pesan menghina atau tidak diinginkan secara berulang-ulang untuk menyakiti orang lain. Selanjutnya ada faktor penyebab. Faktor penyebab itu dapat disebabkan dari dalam diri dan dari luar diri. Yang pertama ada faktor dari dalam diri atau faktor internal, berkaitan dengan sikap atau perasaan dari perilaku cyberbullying. Banyak pelaku tidak merasa bersalah atas tindakan mereka dan mungkin tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum. Selain itu, emosi seperti cemburu, dendam, sakit hati, dan kekecewaan juga bisa memicu perilaku cyberbullying. Yang kedua, ada faktor dari luar diri atau faktor eksternal. Faktor ini disebabkan dari berkembangnya teknologi yang memiliki beberapa peran penting. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi membuat orang lebih mudah berinteraksi satu sama lain, yang kadang-kadang dapat memicu tindakan bullying secara online. Next, faktor penyebab lain yaitu penggunaan teknologi yang tinggi. Penggunaan teknologi yang tinggi menyebabkan anak-anak dan remaja yang zaman sekarang banyak melakukan kegiatan online dan menggunakan ponsel lebih rentan jadi korban atau pelaku cyberbullying. Yang kedua, ada dinamika cyberbullying sosial. Cyberbullying seringkali muncul dari bullying yang terjadi di dunia nyata. Pelaku berbuat jahat secara langsung biasanya juga melakukan hal yang sama di dunia maya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Banyak anak dan remaja yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perilaku mereka di dunia maya yang dapat menyebabkan bullying. Next, akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pencegahan, penanganan, dan solusi dalam mengatasi cyberbullying. Yang pertama, ajak anak cara tentang pentingnya menghormati orang lain dan bahaya cyberbullying. Jelaskan bahwa aturan berinteraksi di dunia nyata juga berlaku di dunia maya. Ingatkan bahwa menyebarkan rumor bisa berbalik kepada mereka. Ajak anak untuk selalu memikirkan perasaan orang lain saat terjun di dunia internet. Yang kedua, ada jelaskan kepada anak-anak tentang akibat dari menyalahgunakan
seperti dapat merusak reputasi atau menghadapi masalah di sekolah dan dengan hukum. Tentu mereka memahami bahwa apa yang mereka unggah di internet bisa bersifat permanen. Jadi penting untuk berpikir sebelum posting. Yang ketiga ada tunjukkan cara yang benar dalam menggunakan internet, karena anak akan tiru apa yang orang dewasa lakukan. Hindari menghina atau bercanda tentang orang lain secara online, terutama di depan anak-anak. Buatlah aturan untuk waktu keluarga, seperti tidak mengirim pesan teks saat makan atau membiarkan anak-anak menggunakan ponsel mereka saat bermain. Yang keempat ada tempatkan komputer di ruang tamu atau area yang terlihat. Sebagai orang tua perlu kita memiliki akses ke perangkat anak, meskipun kita perlu mengawasi mereka. Mereka juga harus tahu apa batasan yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Yang kelima, tentukan waktu untuk penggunaan internet. Batasi berapa jam sehari anak bisa bermain gadget, dan jelaskan kapan saja mereka diizinkan untuk menjelajah internet. Oke, selanjutnya ada kontribusi mahasiswa. Kan kita sebagai mahasiswa ini harus wajib untuk bersikap tegas pada cyberbullying. Yang pertama, menyediakan platform untuk berbagi pengalaman. Mahasiswa dapat membuat ruang online atau offline seperti forum, media sosial, atau komunitas kampus, mana mahasiswa lain dapat berbagi pengalaman terkait cyberbullying. Hal ini membantu menciptakan kesadaran dan memberikan dukungan pada korban. Memberikan akses untuk laporan cyberbullying. Mahasiswa dapat berperan aktif dengan mengembangkan sistem pelaporan sederhana seperti formulir online atau bekerjasama dengan pihak kampus. Ini mempermudah korban atau saksi untuk melaporkan kasus cyberbullying dengan aman. Selanjutnya, mengadakan kajian yang dapat menarik minat mahasiswa. Dengan menyelenggarakan seminar, mahasiswa bisa memaparkan dampak dan cara penanggulangan cyberbullying. Format yang interaktif dapat membuat topik ini lebih menarik bagi mahasiswa lain. Yang terakhir, mengajak korban untuk berdiskusi. Membuat diskusi tertutup bagi korban bisa bantu mereka berbagi pengalaman dalam lingkungan yang aman dan juga suportif. Hal ini juga dapat memperkuat solidaritas dan memberikan mereka merasa didengar. Baik, ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Cyberbullying adalah masalah yang semakin meningkat dengan perkembangan teknologi dan media sosial, berdampak buruk pada kesehatan mental remaja. Penyebab utamanya meliputi akses internet yang mudah, anonimitas, dan kurangnya pengawasan. Penanganan membutuhkan kerjasama pemerintah, keluarga, dan sekolah melalui edukasi budaya cyberbullying serta penanaman nilai moral sejak dini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Oke, baik, sekian yang bisa tolong kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.